Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Kembali kita siapkan diri di pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan, mau baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan di hari ini. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Kami muliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hari ini kami hendak baca, dengar, dan renungkan firman-Mu, karena tanpa firman-Mu kami tidak akan kuat untuk menjalani kehidupan di hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati hidup kami, teristimewa malam yang telah berlalu, dan dalam istirahat tidur kami Engkau yang sudah menjaga dan memberkati. Dan terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, umur panjang di hari ini. Karena itu Engkau buka hati pikiran kami saat kami baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Apa yang kami baca, kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita baca di Kisah Rasul pasal 12 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Ini menarik. Di ayat 5 dikatakan begini, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengingatkan bahwa sebagai orang percaya, kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Itu di Filipi pasal 1 ayat 29. Karena itu mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus siap bila diperhadapkan ya dengan penderitaan karena nama Kristus, seperti yang dialami oleh orang-orang di zaman para rasul. Jadi Bapak Ibu, saat Raja Herodes memerintah, itu banyak yang terjadi penganiayaan terhadap para pengikut Kristus. Ya, menyiksa, memenjarakan, bahkan membunuh mereka, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan Herodes menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Itu saudara yang kita baca tadi di ayatnya yang kedua ya, di Kisah Rasul pasal 12. Atau Herodes menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Nah, Herodes juga menangkap dan memenjarakan Petrus di bawah penjagaan 4 regu ya, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Itu di ayat 4. Nah, Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, banyak orang memperkirakan bahwa nasib Petrus akan sama seperti Yakobus yang terbunuh dengan pedang. Dan kemungkinan untuk bisa lolos dari maut itu sangat-sangat kecil. Mengapa? Karena ia dijaga begitu ketat ya oleh para prajurit Herodes, dengan kaki dan tangan terbelenggu dengan rantai yang begitu kuat. Secara akal manusia, sirna sudah harapan Petrus untuk dapat menikmati kehidupan, sebab bayang-bayang kematian sudah nampak begitu jelas di depan matanya. Yang Petrus dapat lakukan hanyalah apa? Berserah penuh kepada Tuhan dan masih tetap berharap, percaya bahwa mujizatnya dinyatakan. Saudara, mungkin saat ini engkau mengalami hal yang sama seperti Petrus, yaitu apa? Terbelenggu oleh rantai yang kuat, terbelenggu oleh berbagai macam persoalan hidup. Hidup kita seperti berada dalam penjara, nasib berada di ujung tanduk. Namun, apa yang terjadi kemudian? Saudara,
Petrus mengalami pertolongan dari Tuhan secara luar biasa. Mujizat yang sama sekali tidak terpikirkan oleh akal manusia terjadilah. Semua itu karena doa dari jemaat. Amin. Seperti yang kita baca tadi bahwa di ayat 5, demikian Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya. Saudara, berdoa dengan sungguh dan disertai iman itu menghasilkan perkara-perkara yang besar. Amin. Doa inilah yang menggetarkan surga dan menggerakkan tangan Tuhan untuk bertindak. Amin. Dan saudara, di Kisah Rasul 12 ayat 7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Perhatikan, doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Tidak ada perkara yang mustahil dengan doa. Ketika ku berdoa, apa yang terjadi? Mujizat itu nyata. Amin. Jadi doa orang benar. Siapa orang benar? Saudara dan saya sudah dibenarkan oleh penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, oleh darah Yesus. Di Roma pasal 3:24 kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena itu doa kita itu berkuasa. Amin. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Mengapa? Karena Tuhan menjawabnya dari surga. Apa yang engkau sedang alami hari-hari ini? Apakah engkau sedang terbelenggu oleh rantai yang kuat, yaitu berbagai macam persoalan? Apakah itu masalah kesehatan? Apakah itu masalah utang piutang? Apakah itu masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah apa saja? Saudara, mari bawa kepada Tuhan dalam doa. Amin. Tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada perkara yang sukar. Selagi ada doa yang kita naikkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Terpujilah Engkau. Kami belajar bahwa kuasa doa begitu luar biasa dan tidak tergantikan oleh apapun. Sebab ketika kami berdoa, mujizat menjadi bagian hidup kami. Engkau yang menjawab doa-doa kami. Terima kasih, kami boleh dikuatkan dengan firman yang kami baca. Kami belajar dari Petrus yang mengalami penjara dan terancam dibunuh dengan pedang, tetapi Tuhan menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Dan kami pun punya pengharapan, punya iman bahwa semua persoalan yang kami hadapi ada jalan keluar. Karena Tuhan hidup, ada kepastian bagi setiap kami. Berkati kami semua, sahabat Galilea, dalam seluruh kegiatan di hari-hari ini. Tuhan memberi damai sejahtera sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada